Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang hormati, Bapak Ibu Guru Karyawan, dan para peserta MPLS kelas 1 atau kelas 10 tahun pembelajaran 2021-2022 yang berbahagia rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah karena limpahan taufik serta hidayahnya. Alhamdulillah pada pagi siang ini dapat berkumpul, bermuajah, bersilaturahim dalam rangka untuk melanjutkan perjalanan hidup menuntut ilmu di SMK Swadaya. Mudah-mudahan dengan kehadiran, dengan kesehatan, dengan pertemuan, dengan silaturahmi ini dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa, kualitas pikir dan dzikir, dan mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para peserta MPLS SMK Swadaya yang berbahagia rahimakumullah, kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan selamat untuk menimba berbagai ilmu maupun pengalaman dalam rangka untuk memberikan materi atau nutrisi hidup sehingga nanti untuk sukses hari-hari yang akan datang. Untuk itu pada saat ini kami diberi materi yaitu tentang budaya sekolah. Budaya sekolah atau budaya ini berarti atau terdiri dari budi dan daya. Budi ini adalah kecerdasan, perasaan, pikiran, jiwa, dan lain sebagainya dalam arti bebas. Kemudian daya adalah kekuatan, kompetensi. Kemudian budidaya di SMK Swadaya atau dengan kebudayaan atau dengan bahasa yang lain untuk melestarikan nilai-nilai SMK Swadaya yang diharapkan nanti untuk anak-anak ini menjadi titik tolak untuk lebih maju. Kemudian selamat juga yang pertama tadi saya ucapkan, dan berbahagialah Anda masuk di SLTA, wabil khusus di SMK Swadaya, karena jumlah lulusan pada tahun 2001 SMP dan MTS ada 10.615. Anda bagian lulusan dari itu, dan apakah semua melanjutkan ke jenjang SLTA ini belum tentu. Maka saya ucapkan apresiasi kepada Anda sekalian yang sudah masuk ke jenjang SLTA yaitu di SMK Swadaya, dan tidak salah untuk menggapai cita-cita melalui belajar di SMK Swadaya, karena SMK Swadaya termasuk siswanya di tingkat SLTA khususnya swasta SMK adalah terbesar. Insya Allah untuk tahun ini jumlah siswa kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 ada 1.550-an. Itu siswa tidak sedikit. Maka dalam pengelolaannya harus punya budaya tersendiri. Jadi anak-anak sekalian, kalau nanti sudah saat pembelajarannya itu berlangsung atau tatap mukanya sudah mulai, ini siswa-siswi berangkat dari rumah sudah memakai seragam yang baik, dalam arti sepatunya, celananya, bajunya semuanya pakai standar. Karena kalau nggak standar nanti di pintu gerbang anak-anak pasti akan diingatkan oleh gurunya. Karena apa? Setiap masuk ke SMK Swadaya di pintu gerbang ini selalu diingatkan untuk pakaiannya yang rapi, kemudian putri tidak macak seperti mau kondangan, kemudian yang lain-lain ini pasti diingatkan. Bahkan kalau pakai sepeda motor pun kaca helmnya harus dibuka
karena akan pertama kali bertemu yaitu dengan 5S: salam, sapa, senyum, sopan, santun. Ini awal daripada perjumpaan Bapak Ibu guru dengan cara bahagia. Karena senyum ini kepanjangan sungguh enak untuk masyarakat. Siapapun senyum adalah bernilai sedekah. Maka dari itu anak-anak sekalian, kalau nanti masuk ini sudah kita sedekah dengan senyum dan ucapan salam bagi yang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunya menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah doa awal yang luar biasa untuk pertemuan. Bahkan tidak itu, mengembang. Tiap ketemu gurunya di mana saja harus dengan 5S tadi. Termasuk juga ketemu dengan orang tuanya, ketemu dengan tamu di SMK Swadaya, itu 5S dibawa kemana-mana. Karena apa? Itu bagian daripada karakter budaya yang akan diusung, akan diterapkan menjadi yaitu siswa swadaya. Baik itu gurunya ketemu dengan gurunya, gurunya ketemu dengan orang tuanya, kemudian anak bertemu dengan gurunya, dan sebaliknya. Itu harus pertama kali dengan rasa bahagia, yaitu dengan senyum. Kemudian bagaimana agar kita itu bisa lebih maju, lebih berkarakter, lebih berbudaya? Karena keberhasilan pendidikan tidak lepas dari 3 komponen. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua sekolah atau pemerintah, yang ketiga adalah masyarakat. Ketiga hal ini kalau misalnya bersama untuk mendidik, membawa, membimbing, mengarahkan anak, insya Allah anak akan cepat berhasil. Jadi di keluarga monggo lah, terserah keluarga masing-masing, karena anaknya sudah mulai SLTA. Mestinya berbeda pendidikannya, budayanya ketika itu SD, SMP, atau bahkan masih PAUD. Maka cara pendidikan pun juga sudah berbeda. Dalam penerapannya banyak dialog karena sudah mulai SLTA atau sudah mulai dewasa. Jadi di rumah ini anak-anak harus juga menyesuaikan apa pekerjaan orang tuanya dan harus sopan santun dengan orang tuanya. Karena siapa lagi yang akan dihormati di rumah kalau nggak orang tuanya dan keluarga? Anak tinggal mengambil dan memanfaatkan fasilitas yang ada, tetapi anak harus kerja keras mengikuti jejak orang tuanya. Kemudian di sekolah juga sesuai dengan aturan. Jam berapa mulai masuk, jam berapa istirahat, kemudian ketika istirahat bagaimana bertemu dengan petugas di kantin maupun di lab maupun di masjid atau di toko swadaya. Ini adalah semuanya dengan 5S tadi. Sehingga dan gurunya ini pun juga harus sopan. Karena guru adalah pemberi ilmu, guru pendamping untuk pendewasaan secara ilmiah. Maka kalau tidak hormat dengan gurunya, ilmunya tidak akan barokah. Maka dengan siapapun, karena guru ada yang masih muda dan ada yang tua, ini harus tetap hormat kepada bapak ibu guru di sekolah. Kemudian tertib aturannya, disiplin dalam segala hal. Karena disiplin awal daripada menggapai sukses. Maka ini adalah nanti kalau disadari betul akan menjadi karakter atau budaya anak-anak. Karena nanti setelah lulus pasti akan diterima di masyarakat atau diterima di perusahaan atau bahkan menjadi keluarga dan tokoh masyarakat. Karena sekarang ini boleh dikatakan tentang kepedulian itu sangat amat menurun.
Jadi anak-anak sekarang atau masyarakat itu kadang-kadang cuek sekarang ini. Maka di masyarakat itu kalau misalnya masyarakatnya dengan edukasi yang baik, dengan tata aturan yang baik, dengan model-model yang baik, anak pun juga akan meniru dengan cara yang baik. Tetapi sekarang ini adalah budayanya sudah luntur, gotong royongnya juga luntur, sopan santunnya luntur, kemudian hampir semuanya luntur. Maka ketika ada anak SMK, ketika ada guru SMK swadaya ini, maka jadilah pelopor yang baik. Jadilah orang yang peduli dengan dirinya, keluarga, dan lingkungannya. Maka insya Allah kalau nantinya peduli, ini pasti kita akan lebih baik. Dan kalau anak itu baik, pasti sekolah pun juga akan baik, kemudian keluarga pun juga akan mendapatkan sorotan yang baik. Tetapi kalau anak ini sesukanya sendiri, nanti keluarga juga akan mendapatkan satu kecipratan yang tidak baik, sekolah pun juga sama. Maka datang disiplin, kemudian pulang dari sekolah juga cepat pulang, jangan kemudian tongkrong atau jalan-jalan atau dolan-dolan. Ini adalah tidak betul. Maka segera pulang dan membantu kegiatan orang tua. Kemudian ketika di sekolah, tanamkanlah, carilah ilmu dengan sebaik-baiknya. Karena tadi masuk pintu gerbang, saling menyapa, kemudian masuk ke kelas dengan gembira. Karena nanti akan mendapatkan pelajaran. Sebelum pelajaran dimulai, maka akan ada membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran ini bagi yang beragama Islam di kelas masing-masing, karena jumlahnya banyak. Kemudian kalau yang non-Islam, Buddha, Kristen, kemudian Katolik, ini ada ruang tersendiri untuk menimba ilmu agama, untuk sembahyangan, untuk peribadatan, ini di ruang tersendiri. Tetapi yang beragama Islam ini membaca kitab Al-Quran di kelas masing-masing. Dikandung maksud setiap harinya sebagai umat Islam harus membaca Al-Quran, baik itu di rumah maupun di masjid atau di sekolah. Situasi pandemi seperti ini pun juga sama. Di rumah pun tetap yang beragama Islam membaca Al-Quran dan membaca buku-buku materi agama. Kemudian untuk salam sapa senyum tadi juga dikembangkan di mana saja. Sebab ini termasuk budaya yang pokok pengembangan diri, berakhlak karimah, berkarakter dengan cara ini. Maka berbahagialah Anda masuk di SMK karena kesopanannya akan kita patri betul, akan kita tancapkan betul, sehingga nanti disiplin kerja kalau sudah lulus maupun bekerja ini menjadi modal utama. Kemudian dengan kakak kelas, untuk kelas 10 dengan kelas 11 ya bilang Mas atau Mbak, jangan nyebut nama secara langsung. Begitu juga kelas 2 dan kelas 3 atau kelas 11 dan kelas 12 sama adik kelasnya ya Dek atau Mbak atau Mas. Ini adalah budaya yang baik, tidak asal nyebut. Bahkan yang tidak senonoh atau tidak baik adalah jangkar, menyebut dengan sebutan yang tidak baik. Walaupun mungkin dari rumah ada sebutan yang tidak baik, tapi di sini tolong untuk dirubah, tidak menggunakan sebutan yang tidak baik. Walaupun di kampung mungkin ada sebutan-sebutan yang tidak baik, tapi tolong untuk di tempat kita ini sebutlah dengan cara yang baik. Kemudian di kamar mandi maupun menggunakan fasilitas yang lain adalah sesuai dengan aturan.
kamar mandi insya Allah itu cukup untuk fasilitas penunjang agar anak tidak kebingungan, kan yang putri sendiri, putra juga sendiri. Di tiap gang juga ada kamar mandi. Kemudian untuk sholat juga tempat wudhunya sudah sangat memadai. Tempat sholatnya pun juga memadai karena di 2 tempat. Paling tidak yaitu tempatnya di aula dengan menggunakan tikar, kemudian menggunakan karpet yang sudah tersedia. Tempat wudhunya pun juga berderet. Bahkan insya Allah sekarang baru proses untuk dibuatkan tempat wudhu tingkat atau yang lantai atas. Digandung maksud agar nantinya untuk yang di masjid itu lantai bawah untuk laki-laki, lantai atas untuk perempuan. Dan juga ada jembatan penghubung dalam rangka untuk percepatan karena waktunya sangat pendek, sehingga kalau habis pelajaran bisa langsung menuju masjid dengan yaitu bangunan yang baru atau jembatan yang menghubungkan antara kelas dengan masjid yang atas. Kemudian juga dengan petugas di kantin ini pun juga menghormati, jangan kemudian sembarangan, karena orang di kantin rata-rata sudah tua, maka ya boso dengan cara yang baik, jangan menganggap remeh bahwa itu petugas di kantin, tapi di sini adalah sifatnya saling hormat menghormati, saling sayang menyayangi. Ini adalah implementasi dari pembelajaran praktek dari teori-teori pelajaran yang ada. Jangan salah, karena anak akan dilihat dari karakter tersebut. Cerdas seperti apapun, kalau akhlaknya, kalau karakternya nggak baik, berarti ini pun juga nilainya akan turun. Bahkan dalam kenaikan, ini mempunyai suatu bobot tersendiri. Sebab walaupun cerdas, walaupun bayarnya lengkap, kemudian kalau tingkah lakunya sesukanya, ini bisa tidak naik ke kelas berikutnya, tidak lulus ke jenjang akhir. Ini adalah termasuk bobot yang juga menentukan untuk kelulusan maupun kenaikan tingkat. Kemudian berikutnya di dalam naik kendaraan, pulang atau pergi atau pulang, ini pun juga harus pakai sopan santun. Karena apa? Karena sopan santun adalah merupakan bunga bagi anak-anak. Karakter adalah merupakan bunga bagi anak-anak. Sehingga dan demikian, maka tetap harus dijaga sampai kapan saja untuk budaya 5S tadi. Begitu juga kerapian, kemudian di dalam membuang sampah maupun menata meja, menata buku dan sebagainya, ini pun juga harus dengan cara yang rapi, kemudian cara yang sebaik-baiknya. Kemudian insya Allah tiap siswa diberi paket, yaitu paket buku pelajaran. Jangan lupa, kalau anak-anak pengen maju, pengen cerdas, pengen kualitas, ya mestinya harus membaca buku yang diberikan dari sekolah. Karena pemerintah juga sudah maksimal memberikan bantuan kepada sekolah, yaitu berupa dana, yaitu juga digunakan untuk pembelian buku. Maka buku sebanyak itu
tolong untuk dibaca, kemudian dirusumi, dicatat kembali, diringkas kembali agar mudah cara pembelajarannya. Sehingga jangan sampai terjadi anak sekolah ada buku tapi nggak pernah belajar. Ini sama dengan dokar atau pendati, hanya membawa, caranya membawa tapi nggak tahu apa yang dibawa. Begitu juga tas ada bukunya tapi nggak pernah dibaca, mana mungkin ilmu akan masuk, mana mungkin pengetahuan akan dapat dimiliki kalau tidak banyak membaca buku. Karena dengan membaca buku ini teori, kemudian prakteknya di lingkungan. Bagaimana prakteknya ada? Ini dari teori tersebut dan bisa dikembangkan yaitu dengan ayat kauniyahnya. Karena buku atau kitab itu adalah termasuk ayat kauliyahnya. Kauliyah kemudian digabungkan dengan alam yaitu ayat kauniyahnya. Maka akan sempurnalah kehidupan seseorang kalau bersandar pada yaitu ayat qauliyah kemudian ayat kauniyah. Maka kecerdasan itu bisa terbangun, baik itu IQ-nya, EQ-nya atau SQ-nya. Jadi intelijensinya juga terbangun, karena bahwa kekuatan otak untuk menerima ilmu pengetahuan itu tidak akan jebol, tidak akan padat, tidak akan penuh. Ilmu apapun masukkan itu nggak akan penuh. Itu kecerdasan dalam arti kecerdasan matematis, ya. Kemudian kecerdasan emosionalnya, teori yang dibaca untuk kecerdasan emosi berarti perasaannya cerdas, sehingga menjadi orang akan bijaksana, akan paham dengan orang lain. Ini kecerdasan emosional atau perasaan. Jangan diartikan emosional nesu, bukan, tapi kecerdasan ini akan membawa dampak kepada keluarga, kepada teman, masyarakat, kemudian kepada lingkungan, kepada siapapun. Kalau emosionalnya terbangun, insya Allah siswa akan mendapatkan prestasi yang baik. Kemudian spiritualnya, kecerdasan spiritual ini kecerdasan masalah keyakinan atau keagamaan. Kita itu hidup karena diberi kebebasan oleh Yang Maha Kuasa atau oleh Allah, oleh Tuhan, katakan seperti itu. Maka siapapun orangnya, kalau kita berbaik kepada Tuhan, yaitu dengan membaca Al-Quran, dengan kajian agama, kemudian diterapkan, insya Allah. Kenapa? Bahwa kecerdasan intelijensi itu peran dalam sukses hidup hanya 15-20%. Tapi kecerdasan emosional dan spiritual adalah berkisar 75 atau 80%. Sehingga anak harus taat agama di sekolah, di rumah, atau bahkan di mana saja. Otomatis kalau taat agama, kehidupannya akan semakin baik, tidak kuper, ya. Kemudian kita kalau sudah emosionalnya bagus, kecerdasannya bagus, intelektualnya bagus, spiritualnya bagus, mesti akan menjadi orang yang pelopor. Tetapi kalau semuanya nggak bagus, akan menjadi pengekor. Nah inilah, maka berbagi. Anda akan ketemu kami, guru-guru SMK Swadaya. Di Swadaya ini mantapkanlah bahwa kami sepakat untuk membawa, mendidik, mendampingi anak sampai lulus dengan karakter yang diciptakan minimal 5S, salam sapa, senyum, dan sopan santun. Kemudian bagaimana membawa agar SMK Swadaya ini bisa maju, unggul, berkualitas, maju, otomatis siswanya juga banyak belajar, banyak melihat lingkungan, kemudian kualitas mestinya juga harus juga banyak belajar, baik ayat kauniyah maupun ayat qauliyahnya. Kemudian
maju, unggul, berkualitas, ya otomatis lah. Maka mari kita bersama-sama dalam materi MPLS, siapapun yang memberikan, cermati, catat, kemudian dibaca ulang, diulang kembali dengan materi-materi yang berikutnya, yaitu dengan buku-buku yang baru. Ini insya Allah akan menjadi anak-anak yang baik. Jadi intinya anak diterima di SMK Swadaya, kalau nanti sudah mulai masuk di pintu gerbang adalah ketemu dengan guru dan karyawan, salam assalamualaikum atau selamat pagi, buka kaca helmnya, kemudian masuk, parkir di tempat parkir yang enak, nyaman, teratur, kemudian masuk kelas, ketemu dengan teman, ketemu dengan guru, dengan senyum, dengan salam, kemudian meletakkan tas di kursi atau di mejanya, kemudian mulai persiapan untuk membaca Al-Quran, kemudian buka catatan untuk mencatat tausiah-tausiah yang ada, kemudian berdoa, mendoakan dirinya, gurunya, dan orang tua di rumah, kemudian mulai pembelajaran. Maka guru juga akan bisa santai, bisa baik, dan sebagainya dengan serius untuk membimbing anak-anak. Kemudian juga pakaiannya, rambutnya ditata dengan standar di tempat kita. Kemudian keluar di kamar mandi, di masjid, di kantin, di toko, di teva, di bengkel, ini pun juga harus tata tertibnya dipakai. Kalau tata tertib semuanya ini dipakai, maka akan menjadi karakter yang disiplin yang baik. Saya kira seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Tidak lupa, mari kita dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kita sekolah di SMK Swadaya dengan nyaman, semangat, tanpa henti, kemudian belajar terus menerus. 5S tetap kita jaga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.